The most favorite hospital talking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di our new hospital program. Apalagi kalau bukan hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Dan for your information, program ini akan langsung ditayangkan di our official YouTube channel. So for you guys, please subscribe, comment, and like this YouTube channel. Bersama saya Indra, hari ini kita akan berbincang santai bersama salah satu narasumber yang sudah saya hadirkan di sini, yaitu adalah seorang dokter spesialis anak. Di sini kita akan berbincang tentang masalah kesehatan pada anak. Dan untuk seperti apa dan bagaimana narasumber nanti untuk menjelaskannya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Berbicara tentang anak, anak adalah merupakan sebuah investasi masa depan orang tuanya. Nah, di sini kita harus menjaga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan anak dari masalah-masalah lainnya. Nah, di sini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan membahas tentang sebuah penyakit anak yang dinamakan kejang demam. Nah, langsung saja kita panggil siapa lagi kalau bukan Dr. Michael Andika, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat selalu. Sibuk apa nih, dok, sekarang? Sekarang saya masih praktek di RSUD Kebayoran Lama sebagai seorang spesialis anak. Wah, luar biasa saya. Luar biasa ya, dok ya. Jadi setiap hari dokter bekerja di RSUD Kebayoran Lama, praktek di poliklinik anak. Betul sekali. Iya. Betul. Nih, hari ini kita akan berbincang santai tentang kejang demam pada anak. Iya. Sebenarnya apa sih, dok, yang dimaksud dengan kejang demam pada anak? Jadi per definisi kejang demam pada anak adalah kejang pada anak yang disebabkan karena demam. Demam yang tinggi, yaitu demam yang lebih dari 38 derajat Celcius. Baik. Yang disebabkan bukan karena proses dari otak itu sendiri. Jadi yang disebabkan disebabkan dari otak. Iya. Ini adakah penyebab dari virus atau penyebab dari bakteri lainnya, dok? Oh iya, bisa disebabkan. Salah satu penyebab demam adalah disebabkan karena proses infeksi, baik itu infeksi virus maupun infeksi bakteri. Baik, sampai batas berapa derajat Celcius seorang anak itu bisa terjadi demam? Terjadi kejang, maksud saya? Ya, sebenarnya kalau per definisi memang kejang demam lebih dari 38 derajat Celcius. Tapi pada anak suhu yang normal adalah 36,5 hingga 37,5. Oke. Jadi kalau seandainya lebih dari 37,5 sudah boleh kita kategorikan sebagai demam. Demam. Demam, iya. Nah, pada suhu berapa, dok, kita seorang orang tua tuh harus aware. Ini nih anak akan ada potensi untuk menjadi kejang, dok. Oke. Dari masing-masing anak punya ambang kejang Tersendiri. demam tersendiri masing-masing. Jadi berbeda-beda ya, dok, ya, setiap anak? Betul berbeda-beda. Jadi memang berdasarkan seperti yang tadi saya jelaskan, per definisi memang lebih dari 38. Tetapi ada anak yang 37,6, 37,7 sudah bisa menyebabkan kejang gitu. Jadi yang biasanya bisa mengetahui itu adalah orang-orang terdekatnya anak itu sendiri, termasuk orang tua. Gitu. Jadi dilihat dari seberapa kali dia demam, seberapa sering dia demam, dan Betul. kita bisa lihat range-nya berapa ya, dok, ya? Betul. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, jadi saran saya untuk orang tua yang anaknya pernah mengalami kejang demam, di saat lebih dari 37,5 sudah boleh diberikan terapi. Terapi apa, dok, misalnya? Terapi untuk antipiretik, obat untuk demam, supaya demamnya tidak semakin tinggi. Nanti setelah demamnya sangat tinggi, kita susah untuk menurunkan dan bisa menyebabkan kejang. Jadi sebagai antisipasi saja, dok, ya? Betul. Oke, kemudian adakah efek samping akibat dari seorang anak yang telah mengalami kejang? Oh iya, efek samping dari, jadi kejang ini sangat kompleks, artinya pengaruhnya sangat besar untuk anak, untuk masa depan anak. Baik. Apabila kejang sering dan kejang yang lama bisa menyebabkan kebodohan pada anak. Artinya IQ-nya jadi tidak normal seperti anak-anak yang lain. Jadi itu berpengaruh pada fungsi otak juga ya, dok? Betul. Jadi berpengaruh dengan fungsi otak. Yang itu yang pertama. Kemudian nanti bisa berpengaruh ke hal-hal yang lain seperti fungsi-fungsi motorik, kemudian fungsi-fungsi untuk bersosialisasi seperti itu. Jadi semua sistem tubuh itu akan mempengaruhi ya, dok, dari kejang demam
orang tua harus sangat memperhatikan kejang pada demam. Jadi tidak boleh sampai kejang. Gitu. Kemudian apakah semua anak bisa mengalami kejang, Dok, ketika mereka demam? Ya, maksudnya dari setiap umur bisa mengalami kejang. Tapi untuk kejang demam ini biasanya pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Hingga 5 tahun. Hingga 5 tahun. Jadi kalau misalkan sudah di atas 6 tahun itu udah aman lah ya, Dok ya. Bisa dibilang seperti itu? Tidak bisa Tidak bisa seperti juga, ya? itu, karena ada juga yang lebih dari 5 tahun masih bisa mengalami kejang demam. Oh gitu. Gitu. Cuman prevalensi yang terbesarnya adalah usia 6 bulan hingga 5 tahun. Baik, gitu. Kemudian dari dokter sendiri nih, ada nggak tips untuk mencegah terjadinya kejang demam ini, Dok? Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, tips untuk mencegah terjadi kejang demam adalah menghindari demam itu sendiri. Baik. Karena tidak langsung terjadi kejang demam, artinya apabila begitu demam terus langsung terjadi kejang, tidak seperti itu. Biasanya demam terjadi secara bertahap, kemudian dia meningkat dan sehingga menyebabkan kejang. Jadi saran saya untuk para orang tua, apabila anak sudah mengalami demam hingga 37,5, disarankan untuk memberikan obat anti panas, maksudnya antipiretik untuk menurunkan panas dari anak tersebut. Berarti untuk orang tua yang anaknya mempunyai riwayat demam itu harus sedia antipiretik di rumah, ya, Dok, ya? Betul, harus menyediakan obat di rumah. Antipiretik seperti apa tuh, Dok, yang harus disediakan? Sirup atau biasanya kan saya juga pernah dengar yang dari anus ya, Dok, ya? Iya. Yang mana yang harus disiapkan? Oh, kalau dari orang tua, istilahnya orang awam yang tidak mengerti dunia kesehatan, alangkah baiknya kalau diberikan secara sirup terlebih dahulu. Sirup terlebih dahulu. Iya. Lebih baik seperti itu. Dengan dosis-dosis yang sudah ditentukan, ya? Betul, dengan dosis yang sudah ditentukan gitu, sesuai dengan berat badan anak itu sendiri gitu. Kemudian bagaimana ketika sudah terjadi kejang? Apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, sementara fasilitas kesehatan itu jauh dari rumah. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, yang paling pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah jangan panik. Baik. Gitu. Jadi rata-rata orang tua tuh begitu anak kejang, mereka langsung panik, Dok. Betul, Gimana, pasti langsung panik. Yang pertama adalah jangan panik. Baik. Ya, untuk orang tua. Kemudian yang kedua, bebaskan jalan napas. Artinya bebaskan jalan napas adalah untuk menghindari tertelan ludah sendiri, tersendat ludah sendiri, atau lidah yang menutup saluran napas. Jadi alangkah baiknya kalau anak dimiringkan posisinya, untuk melegakan. Jadi jangan memasukkan benda-benda apapun, misalnya memasukkan sendok, memasukkan tangan. Iya, orang tua dulu kadang suka dikasih sendok. Iya, betul. Itu salah ya, Dok? Iya, apalagi memasukkan kayu kadang-kadang gitu. Jadi itu salah untuk seperti itu. Yang penting prinsipnya adalah membebaskan jalan napas. Dengan cara dimiringkan. Betul, dengan cara dimiringkan. Jadi hanya memposisikan si anak saja, ya, Dok, ya? Betul. Tidak perlu diberikan sendok atau garpu yang lainnya, Dok, ya? Betul. Kemudian jangan berusaha mencoba untuk menghentikan gerakan dari kejang tersebut. Oh gitu. Contoh misalnya anak Anda menekuk tengah lengannya, jangan berusaha untuk meluruskan lengannya gitu. Biarkan saja berjalan seperti itu. Kemudian kalau bisa makanya stop. Kalau bisa orang tua stop obat untuk yang dimasukkan dari anus di rumah untuk obat kejang gitu. Nah, cuma ada 2 sediaan, yaitu 5 mg dan 10 mg untuk yang obat kejang yang dimasukkan melalui anus. Itu yang dinamakan stesolid, bukan? Iya. Jadi kalau yang berat badannya kurang dari 12 diberikan 5. Kalau yang berat badannya lebih dari 12 diberikan 10. Gitu. Jadi alangkah baiknya begitu anak mempunyai riwayat demam dan kejang, orang tua harus langsung ke fasilitas kesehatan dan konsultasi langsung dengan dokter spesialis anak, ya, Dok? Betul. Jadi setelah diberikan obat, ini kan tata laksana awal nih. Diberikan obat, kemudian baru bawa ke UGD terdekat, ke rumah sakit terdekat gitu. Tujuannya untuk mengurangi lama kejang. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk frekuensi, untuk lama kejang sangat berpengaruh untuk di masa depannya. Jadi ketika kejang dibiarkan saja, Dok, biarkan kejang itu berproses dengan sendirinya. Betul. Itu akan berhenti sendiri atau gimana, Dok? Kalau obatnya sudah masuk, dia akan berhenti sendiri. Ada juga obatnya belum masuk, dia akan berhenti sendiri. Yang kita harapkan seperti itu. Gitu. Tapi tidak semuanya terjadi seperti itu. Betul. Jadi kita harus
antisipasi dulu ya, Dok. Betul, Jadi untuk sobat healthies yang teman-teman mempunyai seorang anak dan mempunyai riwayat demam dan sampai disertai dengan kejang, ada baiknya untuk menyetok ya, Dok ya, Betul. obat anti panas ataupun obat anti kejang di rumah Anda sendiri sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Karena itu sangat membantu untuk anak Anda agar tidak terjadi kejang demam berkelanjutan. Betul ya, Dok? Betul sekali, betul sekali. Baik, Dok, terima kasih dokter Terima sudah kasih. bersedia untuk ngobrol bareng dengan kita di sini. Mudah-mudahan sukses untuk karirnya. Amin. Salam buat keluarga, jaga kesehatan selalu, Dok. Siap. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Oke, sobat healthies, I think that's it for today. I see you again on next month. Tetap semangat, jangan lupa cuci tangan, lindungi diri kamu dari COVID-19. Have a really nice day. See you next time. I have to go. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The most favorite hospital talk in Indonesia.